Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur sama-sama kita persembahkan kepada Allah atas segenap limpah rahmat dan nikmat Allah yang mentang gejurahkan kepada kitanya sampai subuh yang sangat berbahagianya sehingga kitanya dapat hadir untuk salat berjamaah di dalam masjid yang kitanya cintainya. Salawat dan salam kepada Rasul junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang mulia Abi Imam Syi Masjid, kemudian pengurus masjid, kemudian juga guru-guru kami yang sudah berhadir pada subuh hari ini. Sejenak dalam kesempatan subuh ini kita sambil duduk berniat i'tikaf di dalam masjid ini, maka kita mengulang kaji pelajaran-pelajaran yang sudah pernah kita dapatkan dari guru-guru kita sebelumnya, bahwa saat ini kita sudah sangat dekat dengan bulan suci Ramadan. Tentunya kita perlu ada persiapan untuk menyambut dan melaksanakan puasa di dalam Ramadan tersebut, sehingga setiap tahunnya ada peningkatan amal ibadah yang kita lakukan, baik secara kuantitasnya maupun secara kualitasnya. Untuk itu dalam kesempatan ini setidaknya kita punya 3 persiapan untuk menyambut Ramadan. Yang pertama, persiapannya adalah membenarkan atau membetulkan atau meluruskan persepsi kita tentang Ramadan, sehingga ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan itu benar-benar menjadi ibadah yang sesuai dengan syariat daripada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan juga termotivasi yang tinggi di dalam beribadah di bulan Ramadan itu. Salah satunya dengan cara kita saling memberikan motivasi kepada sesama kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah khutbahnya dijelaskan oleh sahabat, di mana waktu itu adalah di akhir bulan Sya'ban, beliau bersabda, "Wahai manusia, telah datang kepada kalian bulan yang sangat agung, penuh dengan barakah. Di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan puasa di dalamnya sebagai puasa wajib. Qiyamul lailnya sunnah. Barang siapa yang pada bulan itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu kebaikan, nilainya seperti orang yang melakukan amalan wajib 70 kali pada bulan lainnya." Inilah motivasi bagi kita tentunya menjelang Ramadan datang. Maka dalam kitab Duratun Nasihin disebutkan
man fariha bidukhuli Ramadan imana wahtisaban haramallahu jasadahu 'alan nira. Barang siapa yang hatinya gembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan karena keimanan dan juga ingin mendapatkan pahala dari Allah, diharamkan tubuhnya daripada api neraka. Karena ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan yang akan datang itu nilainya sangat besar. Sabah wajib terpubut lagi 70 terpubut wate yang lain. Ibadah sunat mentang yang terpubut lagi ibadah wajib. Sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya dihindari bahwa berpuasa di bulan Ramadan itu hanya sekedar melewati bulan Ramadan, lagi yang biasa-biasa dilakukan oleh orang-orang awam. Maka tentunya perlu sekali kepada siapapun untuk disampaikan, baik lagi-lagi esot, baik lagi-lagi esot, tunyo pelagi yang puasa, tun ke pelagi yang puasa, tun kulom pelagi yang puasa, yang kau likut pelagi yang puasa. Hanya lapar dan dahaga saja yang didapat oleh orang yang berpuasa, tapi keutamaan-keutamaan daripada puasa itu sendiri tidak didapat, karena motivasi di dalam berpuasanya lagi-lagi ikut-ikutan atau hanya sekedar melewati bulan suci Ramadan. Ka puasa, ka Ramadan, ka ke puasa laju, puasa home, yang penting tenderah selesai. Berbanyak persoalan-persoalan yang tidak dijaga di dalam bulan Ramadan itu. Banyak kelebihan-kelebihan yang tidak diusahakan untuk diraih dalam Ramadan itu. Bagi panitia Ramadan memang agak repot dan susah bak ke petimang jamaah. Asal karab terus bulan suci Ramadan jamaah payah petimang. Watega tu jadual pun nilai imum berlagak-lagak. Menyohana lagak imum kepegah gadah jamaah. Kagatu kugut dikupah-pah imum. Jamaah lagi-lagi soci. Wate malam pun kagayang narame malam kedua paling itu senuju. Tapi tanya kan bak urang meninggal mentang senuju, babak sembahyang tarawih pina senuju. Dapat habis senuju kulian kan ali. Lenyelong kana masukan, nyo na masukan bacut panitia. Putra masukan, baik lelu dak ceramah haliran Ramadan. Yang penting je sembahyang tarawih. Ka petimang lo panitia. Baik buh ceramah. Thong kau likut di malam ceramah. Nyotonyo si malam leung mentang ceramah ka si malam leung. Thau kelam baik si malam leung panitia jut. Dua malam leung ka dua malam leung. Thau kelam dak majut 3 minggu 3 mana ceramah. Kita yang panitia kerja teman-teman. Jamaah kan kerja sembahyang tarawihnya kon yak dengar ceramah kat sembahyang, munyo ceramah kengko itu hai ke pray tarawih. Cukup susah panitia bak ke timang jamaah. Jadi ini karena persepsi jamaah nyo hana tepat lo hana betul. Jadi seolah-olah memang seakan-akan bak ke pegahnyo perlejit tarawih. Oh tarawih rupanya geus setelong. Menepita imum yang baik trip-trip hak. Pertama, gerakan bercepat. Kedua, bacaan bercepat dan baik panjang-panjang tak ayat. Getak berat setelan. Jadi pesanannya menyota bukat istilah jina bukan tong punya saran yang habis puno. Kita mengkenanya ke lagi-laginya bahasa. Jadi gerakan bercepat, bacaan bercepat, ayat panjang-panjang. Tak menyo panjang ayat si tengah si belah juga.
Je buno ke pegahnya tanya yang penting tarawih cit tarawih. Taundang lah imam-imam yang god-god hafid. Dia hafid selalu ke baca selalu lenyan panjang-panjang ke baca. Kalau le jamaah ba'jim kapo siplu lewat 15 analah baru 16 rakaat. Per rakaat tu 3 kalau witir ya Allah malam nyoy dengan 11 sang tahu. Nyo lagi nyo ke bisi-bisi di luar pura-pura sakit ni tu luar kanan padum rom tepat kiba menurut drone pendapat nya bayar berapa panitia nya tu ke belebo himum lagi nya hana ke mah dan nyo je bororo mirmo han demo pabih li ingat ke bororo ham demo pabih nya lagi nya malam tengok sang cici kalau nanti ada jadual nanti ngosom nya lagi nya dalam jadual sang pihak minta semijil lain nyan ban cara orang untuk mengisi Ramadan karena motivasi buno, persepsi buno hana betul. Padahal mestinya di bulan Ramadan itu betul-betul gemita untuk merumpok kelebihan daripada bulan Ramadan. Yang kedua, persiapan daripada katanya menyambut bulan suci Ramadan adalah membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Sangat penting elemen di dalam beribadah karena kesempurnaan daripada ibadah itu tentunya sangat dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan yang ada. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepegah banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar. Dan banyak orang salat malam tidak mendapatkan apa-apa dari solatnya kecuali bergadang. Jadi sembahyang tapi hanya bergadang karena yang penting cepat selesai lagi bunuh. Ternyata ketika selesai masjid imam memang igaknya setelan perokun lagi high is tajam makarat pesawat ini apa mahan hamatemu untuk kedih kuala namu. Maka ternyata kemudian jamaah koncit gua rumah mesahor rame bak kafe pajan gua rumah poh 12 malam cit. Maka menyo model jak sembahyang tarawih dari tahun ke tahun hanya sekedar hitung lejaro ka 2 rakaat ka 4 rakaat ka 6 rakaat ka 8 rakaat. Yang guralong iganyan kan urung 8 cuma gecok 8 nyoring guralong. Bukan keyakinan bahawa salat tarawih itu sunatnya ada 8 tapi keyakinannya 20 cuma dalam masalah tarawih ilung 8 mentang nyak rijang le nyo bisa boh macam ni katanya. Jadi nyan model katanya tak ibadah nyan hanya begadang kepegah oleh Rasulullah hanya merupakan sapu-sapu karena tidak didorong oleh semangat dan ilmu yang cukup untuk mendapatkan kelebihan-kelebihan daripada qiyamul lail itu. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah menencit di dalam melaksanakan puasa. Dari awal puasa kadang-kadang terjadi selisih. Selisih itu perlu ilmu kita juga untuk memahami sehingga kemudian katanya tidak saling menyalahkan karena ada metode-metode di dalam menentukan awalnya Ramadan. Yang pertama namanya metode hisab. Itu perhitungan secara matematis. Setiap saatnya sembahyang subuh papadum tro nyan hisab. Setiap bulan awal bulan itu sudah dihisab bahwa 1 Syakban kemarin tanggal sekian. Nyo diberpegangi oleh orang Muhammadiyah. Katanya orang Muhammadiyah berpegang kepada metode hisab. Dan sudah diumumkan bahwa secara hisab Ramadan tahun ini jatuh pada tanggal 1 Maret. Lalu kemudian terjadi perselisihan dengan
terkadang metode ru'yah, karena ada namanya metode ru'yah. Metode ru'yah itu melihat bulan yang sesungguhnya pertama secara langsung dengan mata, lalu kemudian sekarang dibantu oleh alat yang sebahagian itu setuju dengan pemakaian alat, sebahagian yang lain tidak setuju. Ya, karena pegah Nabi zaman hanya pakai alat, bekalan bulan, bekalan dengan mata oleh langsung. Maka kemudian juga dikaji dengan makna kata ru'yah itu. Ru'yah harus melihat dengan mata kepala, tidak boleh menggunakan alat bantu. Lagi azan, menyangkut azan yang dipakai mic membantu dengan yang azan langsung. Lagi cerita ta'addud Jumaat, jadi yang dikira adalah azan yang hanya pakai mic, yang azan dengan fudro langsung antara sabah masjid ke masjid yang lain hanya terdengar, menancit menyangkut dengan ru'yah bulannya. Jadi dikira kalian dengan mata. Maka apabila ada bulannya rumma gayu akmilu iddata salasina yauman, gayu pegenap hepluhura bulan Sya'ban. Oleh karena itu, oleh orang kita NU mengambil metode ru'yah sesuai dengan hadis. Teman di pemerintah pakiban wate uro 20 sikurang bulan Sya'ban, pemerintah kemudian menyuruh kepada timnya untuk melakukan ru'yah, lalu kemudian mengumpulkan semua ormas-ormas Islam untuk melakukan musyawarah, dilakukanlah sidang isbat, gecoklah kemudian yang namanya imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah adalah kesepakatan Kementerian Agama Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura, bahwa untuk wilayah Nusantara daerah Getanyo gekira imkan ru'yah menyoleh derajat lebih. Di bawah 3 derajat tidak dikira imkan ru'yah. Lalu hasil daripada sidang isbat itu diumumkanlah bahwa besok kita tidak berpuasa misalnya, atau besok kita puasa. Pertanyaan daripada masyarakat ini membingungkan. Ada yang mengatakan sudah puasa dengan metode hisab, ada yang mengatakan tidak puasa dengan metode ru'yah. Supaya tidak bingung-bingung, kita adalah masyarakat, kita adalah warga negara. Wajib bagi kita untuk mengikuti daripada keputusan daripada pemerintah. Secara rumus usul fikih laginya, jadi menyonka terjadi perselisihan, pemerintah punya kekuasaan untuk menetapkan pajan puasa. Maka supaya tidak bingung-bingung, getanya ikut daripada keputusan pemerintah. Yang baik terjadi mana? Tak puasa, pemerintah galam gayu. Handa puasa, kadang kita mengpuasa. Gimana cara ini? Iron itu yakin. Hana itu yakin li. Ya, nyo payah pegadah ragu-ragu harus betul sabah keyakinan. Mana lebih yakin sudah masuk Ramadan atau belum masuk Ramadan? Menyo yakinkah masuk, puasalah. Kalau yakin belum masuk, jangan puasa dulu. Karena ibadah itu harus dibina di atas keyakinan. Menyo terpubut sabah ibadah di atas keragu-raguan, maka ibadahnya hana sah. Lebih gawat lam karena hana ilmi wate uroraya teman. Nyona terjadi. Jadi karena pengumuman orang katanya Muhammadiyah kagak umumkan nyo singa huroraya kagak tekubi, lalu kata sembahyang huroraya katanya pun ikut-ikutan di dalam berbuka puasa tetapi tidak berhari raya nyo pun karena anak ilmu.
Padahal itu adalah perbuatan yang haram. Waktu takalan gop kaji buka itu pergi buka. Oh gedanya yang diurang irona kan buka mana nuroraya uraya singa. Kijik menan hai long sabab kon urang Muhammadiyah. Jadi long singa nuroraya nyan yang gurai tayo. Uronyo hana kata buka puasa kepu maksud. Dauroraya singa nyo haram tayo dosa ada buka puasa uronyo karena singa dauroraya. Moyo kada buka uronyo puasa nyan kaya sembahyang roraya laju bele tengah ada roraya. Maka ini perlu ilmu sehingga kita kadang-kadang banyak melakukan dosa di dalam ibadah karena tidak punya ilmu. Da puasa atih uroco da roraya da hana da puasa da buka hana da roraya, ini karena tidak ada ilmu. Begitu juga ketika misalnya orang itu melakukan perjalanan musafir yang ladom cit kago persiapkan irmoh laju dumpu-dumpu gekeun ba mana mi nyot tatagun aju makanan bumangat-mangat lagi aja no biasa masa dan jauh bandar dan jauh Medan itu tapajuh merangkapat makanan kata mela rantang dari irmoh nyo nanti bulan Ramadan nyo kan Ramadan betul dan nyo ta musafir kan je buka puasa nyo abi gekeun leumi nyo lagi yang tagun ju makan manga-manga pato ju rentang nyo bek sawo ju ronyo itanyo sebab dan ya musafir nyan pi tanyo karena hansib ilmu te dan made kan dak tanyo babat tengku-tengku pujud hana taniat puasa dari rumah. Contoh mano itanyo dan ya musafir, kapan kita bisa untuk jamak dan kasar salat? Jud hinoi panggoi tenja Medan langsung tertarik aju asa watelihu ino kan hanjut. Payah tebiyid ilai kede pun cuai kede gedong baru jud ide terjama ide terkasar hanjut laju dari rumah itanyo nyo kalehu tarik aju asa keno nyan ka hansib ilmu. Demikian juga dalam Ramadan fungkan junyo bek beresahun tu bek nit aju puasa itanyo karena tanu baru tanu golong musafir yang dia buka puasa musafir kan urang musafir nyo cukup wajib menyonaruh lagi nya urang kijit karena hana ilmu maka kita itu melakukan dosa. Tapi kita bek dari rumah ile kata ni hana puasa rumah ni aju puasa ile untuk berjalan ke haile karena wa antasumu khairul lakum puasa lebih good pulam jino tajak motor road pakai asilom tapi yo merangkap pajut hana mau berat tapi bak dah puasa dah puasa oh menyota pun motor angkutan umum pakai asil mendumen cukup mangat ketengok di dalam. Jadi bila kita berpuasa itu lebih baik daripada kita berbuka. Apalagi dari rumah jika hana tanit kata persiap rantang-rantang lalu kita tidak berpuasa. Ini persoalan ilmu. Yang terakhir adalah ketika akan datang bulan Ramadan kita persiapkan diri kita yaitu menyangkut dengan kesehatan. Yang pertama menyangkut dengan kesehatan lagi orang jak haji nah ile istitaah begah kesehatan ya periksa ile diperiksa bagaimana kolesterolnya, bagaimana asam uratnya, bagaimana diabetesnya yang periksa mendung sehingga kemudian menyokal lebih berkurang makanan apa yang perlu dipantang supaya waten tu hidih di tanah suci sehat tak ibadah haji yang sempurna. Demikian juga mestinya kita menghadapi Ramadan itu mempersiapkan kesehatan. Pupu yang nama salah jino dengan tubuh tu nyanta persiap masjid tanyo yang tegak-tegak asam lambung nyan pun kedanyo tamu ubat-ubat aju supaya nanti waktu Ramadan bek letak jika alasan asam lambung puasa asam lambung puasa
kamu tonton tapi asam lambungnya haid puasa. Bagaimana dengan usahanya untuk berobat supaya sembuh asam lambungnya? Nya nanti perlu dilihat dulu. Jadi demikian juga Rasulullah SAW itu juga melakukan puasa di dalam bulan Sya'ban ini lebih banyak daripada bulan-bulan yang lain sebagai latihan untuk menghadapi Ramadan. Kita nyompenyan pi sebuah masalah dalam kehidupan masyarakat. Kanduri pusunat anak pi dalam bulan Sya'ban. Mata menonyo hampir menglewar tu jika puasa. Nyo makin dua minggu nyo cukup badat undangan. Daftar ilmu undangan sunat anak acara resepsi pernikahan. Masya-Allah. Tak le urang wa rumah baru macam dum. Oh tak puasa hana mangat. Kibah nama ngahid tak ada waktu tajak acara kanduri ke dekat hana mangat. Jadi kon hana mangat ngompor mo, hana mangat dak kalang kanduri matuji kan. Cuma persoalannya urang gedanya kijut temanggalak gedatat. Oh wadai mekarat ne puasa dumpu wainan. Pusuna ne mit bebinan. Pralindo baro pihinan. Wa rumah baro pihinan. Alenya buka kedai baru pinan. Mungkin jiwat demambak wate-watenya di urang undang pi urang puasa dum. Hana geja mengundang sunat, menghadiri undangan wajib. Sesah gede susah gede orang geja. Oh geja terus tempat Lia geja kakak setor wajah tagai jo amplop layan jawa makanan kena pajo ganyang ke puasa. Persoalannya katanya yang pegat kandurinya. Kijit han jauh-jauh hari katanya kata pegat aju ide ba awai-awai berokon. Keputa-puta tertarik kena saja ba bulan Sya'ban. Yang pun terjadi setiap tahun. Setiap tahun terjadi. Itu menunjukkan bahawa kita tidak mempersiapkan diri untuk Ramadan. Padahal Nabi ketika sudah dekat dengan Ramadan di bulan Sya'bannya paling lagi puasa. Untuk puasa latihan supaya hana terkejut perut ente otet terus dengan bulan Ramadan. Maka beberapa hal ini yaitu 3 hal yang perlu dipersiapkan menyambut bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, sama-sama kita saling menyampaikan. Dan bila manapun spanduk tapeik di mana-mana marhaban ya Ramadan supaya orang teringat tentang kedatangan bulan Ramadan. Hana tergopoh-gopoh waktu terus bulan Ramadan, benar-benar siap untuk beribadah di dalam bulan Ramadan. Belage orang jauh haji, nyolong jak kedih, jak umrah, longjak ibadah betul-betul. Begitu pula dengan nantinya kedatangan bulan Ramadan, kita sudah siap dari sekarang. Nanti di bulan Ramadan benar-benar kita akan mengisi Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Bersedekah, tahajud, tarawih, i'tikaf, baca Quran. Nyo kata persiap dari awal oleh getanyo. Mudah-mudahan Ramadan tunyo akan lebih bermakna bagi kita daripada Ramadan yang lalu. Dan mudah-mudahan kalaupun Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir di dalam kehidupan kita, ya Allah terimalah segenap amalan kami ini. Mudah-mudahan kami kembali kepadamu membawa banyak amalan-amalan, dan kami kembali kepadamu dengan penuh keridhaan sebagaimana engkau lahirkan kami dari sang ibunda kami yang penuh dengan kesucian atau fitrah tanpa membawa dosa. Maka ampuni dan hapuslah dosa-dosa kami dengan Ramadan di tahun ini, sehingga kami kembali kepadamu dalam keadaan fitrah juga. Amin ya rabbal alamin. Atas segala kekurangan, kesilapan, kejanggalan dalam penyampaian kami pada subuh hari ini selama 20
menit. Terlebih dahulu kami mohon maaf. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.